Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan lebih detail lagi tentang ujian SBMPTN atau ujian UTBK di tahun 2022. Bentar guys. Oke, jadi di video ini bentar aku ambil catatan dulu seperti biasa. Jadi di video ini aku mengkhususkan membahas tentang materi apa aja sih yang keluar di SBMPTN di UTBK tahun 2022, karena banyak banget yang bingung, Kak, kalau mau ujian itu kita belajar apa sih? Karena kan banyak banget tuh materi dari kelas 1 SMA, kelas 2, kelas 3 kan banyak banget. Nah, jadi aku mau ngejelasin di sini materi apa aja supaya kalian fokus ke materi tersebut. Dan juga aku akan ngejelasin kelompok-kelompok ujian UTBK, karena kan ada kelompok IPA, ada kelompok IPS, ada kelompok campuran IPA dan IPS. Pokoknya semuanya aku akan bahas di sini secara jelas. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung DM Instagram aku aja, Leni Agustin 10. Oke deh, langsung saja ya, nggak usah banyak bicara, langsung aja kita langsung ke videonya. Oke guys, yang pertama aku akan bahas dulu kelompok-kelompok ujian SBMPTN atau UTBK di tahun 2022. Karena kan di sini kan ada 3 kelompok ya, ada yang mau ambil IPA, ada yang mau ambil IPS, atau ada yang mau ambil campuran IPA IPS. Di sini aku akan bahas secara jelas. Oke. Nah, kelompok ujian UTBK itu dibagi menjadi 3 sebagai berikut. Oke, udah jelas ya. Yang pertama adalah kelompok ujian sains dan teknologi atau biasa disingkat dan biasa didengar dengan sebutan saintek. Nah, saintek itu yang IPA. Oke, itu yang pertama. Nah, saintek itu dengan materi ujian TPS, dicatat ya. Yang IPA itu bakalan ujian TPS. Yang kedua bahasa Inggris, dan yang ketiga adalah TKA Saintek, di mana TKA Saintek ini mencakup yang pertama matematika, yang kedua fisika, yang ketiga kimia, dan yang keempat adalah biologi. Nah, jadi di IPA itu saya ulangi secara jelas dan mempertegas lagi. Jadi di IPA itu atau kelompok saintek itu mengujikan yang pertama TPS, yang kedua bahasa Inggris, dan TKA Saintek. Nah, dan buat teman-teman yang bertanya berapa sih waktu yang diberikan untuk menjawab seluruh soal SBMPTN atau UTBK, alokasi waktunya yaitu 195 menit. Nah, jadi menurut aku ini lumayan lama sih, karena di tahun 2021 atau 2020 itu sepertinya waktu 180 menit. Jadi 60 kali 3 jam ya. Tapi ini kalian mempunyai waktu tambahan 15 menit di tahun 2022. Jadi waktunya itu 195 menit. Oke, jadi kelompok yang saintek atau IPA udah jelas ya. Next kita ke kelompok IPS atau sosum. Oke, yang kedua kelompok ujian sosial dan humaniora atau sosum dengan materi ujian TPS, bahasa Inggris, dan TKA Sosum, di mana TKA Sosum ini meliputi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Nah, jadi yang IPS juga udah jelas ya, dia juga ada 3 ujian, TPS, bahasa Inggris, dan TKA Sosum. Alokasi waktu yang diberikan juga 195 menit, sama kok dengan yang IPA, jadi nggak perlu dibanding-bandingin IPA dan IPS, karena alokasi pengisian soal ujiannya itu sama, yaitu 195 menit. Oke, next kelompok ujian SBMPTN atau UTBK di tahun 2022 yang ketiga adalah kelompok ujian campuran.
Nah, yang namanya campuran berarti IPA dan IPS. Jadi kelompok ujian campuran ini IPA dan IPS atau Saintek dan Sosum itu mengujikan materi TPS, bahasa Inggris, TKA Saintek dan juga TKA Sosum. Nah, artinya kalian mengerjakan semua yang dikerjakan oleh ujian IPA dan kalian juga mengerjakan ujian IPS. Namun jangan khawatir, waktunya juga ditambah kok, karena kan soalnya ditambah. Jadi alokasi waktu yang diberikan oleh kelompok ujian campuran yaitu 285 menit. Wow, berapa jam tuh guys? Pokoknya kalian 6 kali 4 24. Oh, lebih dari 4 jam ya kalian mengerjakan kalau ujian campuran. Jadi kalau ujian campuran itu kalian jangan lupa sarapan dulu ya. Pokoknya karena kan lama banget. Kalau kalian masuknya pagi jangan lupa sarapan, kalau kalian masuknya siang jangan lupa makan siang dulu. Pokoknya ini bukan untuk kelompok campuran aja sih, pokoknya semua kelompok baik IPA, IPS juga, pokoknya jangan lupa makan dulu sebelum kalian ke lokasi ujian. Nah, jadi itu dia tadi 3 kelompok ujian UTBK di tahun 2022. Kalau semisalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung WA atau chat aku di Instagram aku Leni Agustin 10. WA aku 0882 4785 4631. Oke, atau kalian bisa komen di kolom komentar kalau ada yang kalian tidak pahami. Oke, kelompok ujian udah kita bahas. Selanjutnya kita akan bahas materi-materi apa aja sih yang diujikan pada SBMPTN atau UTBK di tahun 2022. Karena kan tadi di IPA, IPS campuran kan ada yang namanya TKA, ada yang namanya TPA. Jadi kita menjelaskan yang lebih dalam lagi, materi apa aja sih yang ada di TPA, materi apa aja sih yang ada di TKA. Pokoknya kita bahas satu persatu. Kalian simak dengan baik-baik informasi ini, atau kalian bisa catat-catat boleh juga ya. Oke, yang pertama adalah tes potensial skolastik atau biasa disingkat dengan TPA. Nah, jadi yang mau SBMPTN pasti bakalan mengujikan ini. Jadi yang pertama tes potensi skolastik atau biasa disingkat TPS. Maaf ya, tadi aku bilang TPA, bukan TPA tapi TPS, tes potensi skolastik. Nah, TPS ini mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Oke, pembukaannya dulu, kalian dengar ya, boleh. Dalam TPS yang diuji adalah, oke, ini poin pentingnya. Yang pertama, kemampuan penalaran umum yang pertama. Yang kedua, kemampuan kuantitatif. Ini tuh biasanya masuk deret, masuk bilangan-bilangan prima, masuk misalnya 6, 8, 12, bilangan selanjutnya berapa. Nah, ini kunci ya, ini kunci. Ini biasanya pasti di setiap tahun ini masuk di dalam kemampuan kuantitatif. Itu ada bocoran lagi. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman umum, dan ini biasanya tuh kayak bahasa Indonesia gitu loh. Pokoknya kayak ada teks dulu, kemudian ada ditanyakan atau perbandingan antara teks pertama, teks kedua. Perbedaan dari teks pertama dan kedua adalah, persamaan teks pertama dan kedua adalah, pokoknya gitu-gitulah. Dan yang keempat yaitu kemampuan memahami bacaan dan menulis. Ini tuh biasa menanyakan ide pokok dari bacaannya apa, pokoknya kayak gitu. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Nah, seperti yang aku bilang, di kuantitatif itu tentang pola bilangan, deret, aritmetika. Nah, pokoknya di sini udah jelas banget materi-materi apa aja yang harus kalian pelajari. Jadi kalian harus pantau YouTube aku, karena di setiap video aku berikan tips-tips atau rahasia-rahasia yang sering keluar di SBMPTN. Oke, jadi itu dia tadi bocoran materi di TPS, tes potensi skolastik. Yang kedua adalah tes kemampuan akademik atau TKA. Nah, mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah
dan diperlukan untuk seseorang dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. TKA juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Penekanan tes pada Higher Order Thinking Skills atau HOTS. Nah, jadi TKA ini semisalnya kalian IPA, berarti yang masuk itu matematika IPA, fisika, kimia, dan biologi. Kalau semisalnya kalian IPS, berarti yang diujikan adalah matematika IPS, geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Nah, semisalnya kalian bertanya yang mana yang harus dipelajari, di sini lebih menekankan pada mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Jadi buat teman-teman yang SMA, kalian bisa pelajari yang di SMA. Tapi kalau misalnya kalian bingung materi apa aja sih, karena kan banyak banget, kalian bisa miliki e-book yang aku buat sendiri, dan ini berdasarkan SBMPTN, dan e-book ini bahasanya tidak gratis. Oke ya, kalau kalian mau order langsung di WA aja 0882 4785 4631. Dalam e-book itu udah lengkap banget, ada matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, pokoknya semua yang diujikan di SBMPTN udah ada. Di sana tuh isinya cuman soal dan pembahasan paling penting. Jadi kalau misalnya ada soal yang tidak kalian pahami, kalian bisa langsung cek pembahasannya karena udah lengkap banget. Di order ya, karena ini e-book yang aku buat sendiri. Oke, jadi yang terakhir adalah tes kemampuan bahasa Inggris. Nah, mengukur kemampuan bahasa Inggris yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi. Biasanya, nah ini aku bocorin lagi. Biasanya kalau di bahasa Inggris itu dia ada teks dulu, sama seperti bahasa Indonesia, ada teks dulu bla 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 bla, panjang banget, tapi enggak panjang banget juga sih. Terus sehabis teks itu ada pertanyaan sekitar 3 atau 4, 5 gitu-gitulah pokoknya. Dia tuh biasanya menanyakan, kalian garis bawahi, dia biasa menanyakan ide pokok dari teksnya, tapi dia dalam bentuk bahasa Inggris, tulisannya bahasa Inggris, ide pokoknya, atau pelaku dari teks tersebut, atau waktu. Biasanya kan ada kayak pengumuman gitu loh dalam bahasa Inggris, terus yang ditanyakan kapan sih pengumuman itu, seperti itu. Jadi kalau kalian pintar bahasa Inggris ya aman-aman aja sih. Kalau seperti aku yang nggak bisa bahasa Inggris, pusing guys. Oke, jadi itu dia tadi materi-materi SBMPTN dan juga kelompok ujian. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung di kolom komentar aja. Nah, jadi itu dia tadi guys tentang SBMPTN, kelompok ujiannya dan juga materi-materinya udah sangat jelas, dan ada beberapa bocoran-bocoran yang sering banget muncul di setiap tahun soalnya, dan insya Allah atau semoga juga muncul di tahun 2022. Oke, kalau kalian mau butuh informasi apa lagi, silahkan kalian komen di bawah. Kak, aku tuh butuh informasi tentang ini, atau kalian punya pertanyaan tentang itu, kalian bisa DM aku juga, Leni Agustin 10, Instagram pribadi aku. Dan kalau kalian mau informasi yang lebih jelas, kalian juga bisa follow Instagram info.umptkin yang followersnya sekarang udah 40 ribuan ya. Jangan sampai kalian salah akun, karena sekarang udah banyak banget sih akun-akun yang ngikutin gitu loh. Tapi ya biasalah. Oke deh. Oke ya, video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.